mau tempat sebagus apapun, ketika F&B tetap harus rasa. Itu tetap harus utama ya, walaupun misalnya udah duduk di sini enak banget, tapi pas minum ternyata enak, jadi meningkat tuh. Berarti ini sekarang banyak nih ya undangan untuk wedding ya? Banyak Pak, banyak wedding. Karena memang saya wedding tapi menyanyikan lagu-lagu saya sendiri. Iya, bidadari tak bersayap, kan udah jelas tuh ada liriknya. Katakan yes I do, jadi teman hidupku gitu. Itu kalau di Jawa Timur ya, itu kalau wedding lebih banyak table ya. Sehingga benar-benar penyanyi itu ditonton ya. Iya. Beda dengan kebanyakan di Jakarta, itu kan plasmanan ya. Iya. Jadi kadang terlalu begitu banyak tamu, yang nyanyi kadang-kadang kita nggak tahu di mana. Dengar suaranya saja. Iya. Jadi itu berbeda banget itu. Sekarang tuh panggungan wedding juga menarik karena menjadi seperti sebuah konser, Pak. Table kan otomatis orang nonton kan. Iya. Kan nggak berdiri sambil ngomong-ngomong sendiri kan. Iya, dan panggungnya juga ada lidahnya ke depan. Waduh, iya. Wah, ini iya. Ada khusus untuk para penyanyi itu bisa manggung dan bisa unjuk diri gitu. Iya, udah bukan cuma kayak yang ada di pojok, iya. orang makan, betul. itu udah lewat masa wedding seperti itu. Makanya saya bangga bilang bahwa saya itu musisi wedding. Dan gathering ya. Gathering ya. Nah ini sobat sukses yang mau merit nih, jangan lupa nih ya. Panggil Anji nih ya. Nah kalau CD itu kan sudah lewat ya. Kalau you nyanyi-nyanyi buat rilis gitu kemana? Ke Spotify atau ke digital gitu? Di DSP ya, digital streaming platform. Itu bisa mendapat royalti? Sangat sedikit sih. Aduh. Sangat sedikit, itu cuma 0,6. Tapi harus ya masuk sana juga ya? Ya karena jadi memang platform itu memang akhirnya menjadi tempat untuk mendistribusikan karya supaya orang mudah mengakses. Jadi surga bagi pendengar ya? Surga bagi pendengar. Benar. Yang nyiptain ini jadi. Nah itu aja yang sekarang makanya sedang saya perjuangkan sama beberapa teman komposer. Karena banyak sekali komposer di Indonesia yang lagunya populer, dinyanyiin di mana-mana, tapi mereka nggak dapat sesuatu yang sewajarnya ya. Hukumnya udah melindungi, tapi pelaksanaan yang belum. Jadi ini berjuangnya di Indonesia atau di dunia internasional? Di Indonesia. Indonesia saja. Karena sistem di Indonesia, terutama performing rights yang memang belum berjalan dengan baik. Tapi Spotify tetap kan kita bisa dengerin ya sampai sekarang ini ya? Bisa. Dan kalau misalnya seperti Spotify, YouTube, Joox, Planet Musik dan lain-lain, justru mereka jauh lebih transparan. Karena mereka punya deck sendiri, kita bisa melihat penghasilan kita. Ininya lah ya, estimasi penghasilan kita bisa lihat dari situ. Tapi kalau yang performing rights ini yang sebenarnya justru sumber uang yang besar, itu yang belum berjalan. Nah kalau dari YouTube sendiri, ini Anji mulai start di 2014. Nah itu kalau rilis lagu baru juga apa masuk di sana atau enggak? Iya masuk di YouTube. Video klipnya kan? Video klip. Ya sebenarnya juga ada YouTube Music kan, tapi memang lebih populer tuh sebenarnya Spotify. Sekarang digital streaming platform paling populer di dunia bahkan ya Spotify. Spotify. Betul. Jadi untuk hasil karya ya Spotify. Cuma yang lebih menghasilkan YouTube. Nah kalau tadi kan masalah royalti ya di dalam lagu penjualan. Nah belakangan ini yang sedang hot topic itu mengenai performing rights ya? Iya betul. Nah itu mungkin Anji bisa nerangin ke para sobat sukses. Jadi sederhananya begini, performing rights itu ada beberapa hal yang sekarang sedang dipermasalahkan adalah ketika sebuah lagu itu dibawakan, dinyanyikan oleh penyanyi lain. Iya, oleh siapapun, itu seharusnya memiliki nilai ekonomi untuk komposernya. Dan itu di seluruh dunia tuh berjalan begitu. Udah di banyak negara berjalan seperti itu. Jadi misalnya hari ini saya manggung, saya dibayar sebagai performer, sebagai penyanyi. Tapi lagu-lagu yang saya bawain itu harusnya dibayarkan dulu. Lagu-lagu itu harusnya dibayarkan dan tidak besar. Saat ini cuma 2% dari nilai produksi. Nilai produksi acara itu. Nah ini yang belum berjalan. Jadi, padahal di negara lain sudah berjalan. Berjalan baik, makanya komposer-komposer jika ada satu lagunya trending, satu lagunya itu
viral, satu lagunya dibawain di mana-mana, itu dia bisa hidup layak. Tapi di Indonesia, komposer yang kalau dia cuma komposer doang ya Pak, bukan performer seperti saya juga kan menciptakan lagu, tapi saya nyanyi juga. Iya. Nah ada memang komposer yang cuma murni jadi komposer. Oke. Nah itu sulit hidupnya banyak. Karena mereka jadi gini, jadi seperti tidak adil ketika dia memberikan lagu kepada seorang penyanyi. Lagunya sukses, penyanyinya kaya, karena manggung di mana-mana, dibayar sampai 100 juta, bahkan lebih gitu. Tapi dia nggak dapat apa-apa sama sekali. Padahal secara hukum diatur, gitu. Cuma ya banyak orang yang nggak mau bayar, terus juga lembaganya juga tidak gigih memperjuangkan itu. Iya. Nah, sesungguhnya sebagai komposer dia punya hak nggak untuk misalnya memberikan somasi atau gugatan kepada penyanyi-penyanyi yang menyanyikan lagunya tanpa dia punya persetujuan atau tidak perlu minta persetujuan? Nah, sekarang itulah yang sedang menjadi polemik, Pak. Karena di dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, di situ ada pasal 9. Pasal 9 disebutkan setiap orang yang ingin membawakan karya cipta harus meminta izin kepada penciptanya jika dipakai untuk tujuan komersil. Oke, artinya dia mendapat bayaran. Jelas. Tapi di situ ada pengaturan lain untuk performing rights. Di pasal 23 itu disebutkan tidak perlu meminta izin kepada pencipta. Dengan memberikan imbalan melalui lembaga manajemen kolektif. Kan pasal itu jadi begini. Bentrok ya. Itu yang lagi dipermasalahkan. Karena yang ini bicara hak komposer, yang ini bicara hak pengguna, melindungi pengguna. Itu yang akhirnya sekarang. Kasian dong komposernya ya jadinya komposer. Nggak besar kok Pak. Sesungguhnya harusnya bisa diatur ya, yang sama-sama win-win lah ya. Iya makanya itu yang sedang saya. Tapi Anji luar biasa ya, jadi dua-duanya ya. Selain menciptakan lagu juga sebagai penyanyi juga ya. Jadi semua lagu-lagu itu Andi semua yang menciptakan. Juga. Jadi saya sebenarnya 3 nih, Pak. Saya penyanyi yang membawakan lagu ciptaan sendiri. Penyanyi yang membawakan lagu ciptaan orang lain dan juga pencipta lagu yang lagunya dinyanyikan orang lain. Kayak besok nanti ini saya akan bawain lagu saya yang saya ciptakan untuk Judika. The Massive, ada Rizky Febian. Jadi Anji yang nyiptain, yang nyanyi Judika? Ada. Memang kerjasama begitu? Iya, judulnya Putus Atau Terus. Titik Kamal dulu juga pernah ya sama Titik Kamal ya? Resah Tanpamu waktu itu. Resah Tanpamu. Itu lagu ajaib. Gak pernah dipromosiin tapi naik, itu lucu. Gak pernah dibawa manggung tapi naik, itu lucu juga lagi. Iya. Unik-unik, tapi memang skema media sosial ini mengubah skema industri, terutama marketingnya. Ada lagu-lagu yang udah diproduksi 10 tahun lalu biasa-biasa aja, tapi di era sekarang justru meledak gara-gara TikTok gitu. Lagunya nggak hits, tapi hits beberapa tahun kemudian gara-gara sosial media, dipakai banyak kreator, di cover. Gitu. Nah sekarang kalau Anji misalnya menyanyikan lagu Drive gitu di konser atau apa, itu apa juga harus membayar royalti? Sebenarnya sekali lagi, jadi performing rights itu dibayarkan oleh pengguna, misalnya pihak IO atau penyelenggara. Yang penyelenggaranya. Jadi bukan si penyanyinya, tapi karena ya ada wisdom. Itulah namanya wisdom. Akhirnya ya kami ngobrol. Udah gini aja lah, kalau misalnya saya bawain lagu Drive, inilah saya kasih hasilnya, ada share juga. Kita berbagi. Oke. Nah kalau di tempat-tempat karaoke itu bagaimana untuk pendapatan dari komposer maupun penyanyi ya? Karena itu kan dinyanyikan oleh pendatang-pendatangnya dan para karaoke itu kan harus memang meminta izin ya. Kan harus ada izinnya juga, nggak boleh sembarangan tanpa izin dia bawa kaset-kaset terus dinyanyikan oleh umum ya. Belum tertib. Belum tertib. Dan sistemnya juga masih sistem blanket namanya. Jadi penghitungannya adalah begini, misalnya ada sebuah room karaoke ukurannya 10x5, itu bayarnya 1 bulan sekian. Diukur ruangan ya. Bagaimana cara menghitungnya? Bagaimana cara bisa membagi kepada si A, B, C, D, E kalau sistemnya begitu? Jadi sistem pembagiannya masih belum gampang ya. Belum baik. Harusnya memang mendevelop sebuah sistem yang jadi dimasukkan ya memang jelas lagu ini dibawain berapa kali gitu. Jadi akhirnya sekarang kesuksesan dari musisi itu gimana ngukurnya ini? Kesuksesan secara
Financial mungkin. Financial ya? Iya. Ya dilihat dari berapa banyak barang yang dia posting kali di sosial media. Iya, iya. Untuk orang yang ini punya passion di nyanyi segala, apa bisa lebih cepat untuk bisa menjadi terkenal dengan adanya sosial media ini? Tentunya. Tapi saingannya kan juga banyak sekali. Iya, makanya jadi kemungkinannya ada tapi tidak mudah. Tidak mudah ya, dan kecil juga ya. Jadi makin sulit, Pak. Lihat kegigihannya dan juga konsistensinya mungkin ya. Iya, makanya memang harusnya dia membentuk niche-nya aja. Marketnya tuh dia bentuk sendiri lah seharusnya. Dimulai dari bawah, dia bentuk 1.000 orang, 10.000 orang pendengarnya, 100.000 sampai akhirnya jutaan. Iya, iya. Nah tadi Anji juga ngomong sebagai musisi juga ada bisnis ya. Ini bisnis apa ini Anji yang sedang dikembangkan? Jadi saya mengelola sebuah lokasi di gunung. Wow. Di Gunung Puntang itu 5,3 hektar. Untuk turis? Iya, untuk wisata atau wisata. Termasuk ada hotel juga? Enggak, akomodasi masih enggak karena saya berpikir, waduh, untuk hospitality itu rumit sekali, Pak. Iya. Setidaknya saya mesti punya lebih dari 30 unit baru bisa cuannya lumayan gitu. Kalau cuma 5 gitu, capek pekerjaannya nih, mempekerjakan orangnya. Akhirnya sekarang saya bikin tempat camping aja. Karena di alam kan, benar-benar di gunung soalnya. Tapi akhirnya yang sekarang meledak itu yang berjalan itu adalah coffee shopnya. Oh, coffee shopnya juga di tempat wisata itu? Iya, justru sekarang yang viral itu di daerah Bandung. Itu dingin nggak? Dingin. Dingin itu kalau camping nggak kedinginan dia? Untungnya di tempat saya tuh sejuk, bukan dingin banget gitu ya. Jadi masih bisa meskipun cuman masih bisa. Camping aja ya. Iya. Dan ini bukan karena lagi ngobrol sama Bapak nih ya. Maksudnya kan di situ jualan kopi kan. Iya. Itu airnya pakai Cleo, Pak. Wow, mantap. Tapi memang enggak benar, ini benar, memang benar. Iya. Setahu saya banyak coffee shop juga yang memakai Cleo untuk campuran kopinya. Iya. Saya nggak tahu alasannya kenapa ya. Rasanya lebih bisa keluar karena Cleo itu kan airnya murni ya. Dan peralatannya kan pasti tidak buntu karena airnya murni. Iya. Sedangkan kalau pakai air mineral kan ada anorganik, ada organik. Nah itu kan melengket. Lama-lama kan akhirnya lapisan itu kan membuat masalah di mesin. Selain rasa ya. Apalagi mesin itu sensitif ya. Iya. Buat teh aja juga beda. Pakai Cleo kan warna tehnya tidak langsung jadi tua gitu ya. Padahal kalau kita misalnya pakai air sumur, kan tehnya sebentar warnanya langsung tehnya tua, pekat gitu ya. Nah, rasanya kan nggak enak juga. Itu ternyata dari air itu. Ya, Pak, ya? Pengaruh. Makanya kopi karena hitam nggak kelihatan. Tapi kalau teh langsung kelihatan. Loh, menanak nasi pakai Cleo itu lebih nggak cepet basi. Kalau pakai air biasa cepet basi, cepet lengket-lengket gitu. Cleo nggak. Jadi memang bagus lah. Ya, makanya ternyata memang lebih banyak coffee shop yang memakai Cleo. Menjadi seorang Hermanto Tanoko yang sekarang, tentu saya tidak akan bisa berhasil bila saya hanya berjalan seorang diri. Proses panjang yang saya tempuh, jatuh bangun kehidupan saya, peran orang tua dalam mendidik saya, hingga legacy yang diturunkan kepada saya masih terus saya pegang sampai usia saya sekarang. Pada momen ini, usia saya yang ke-60 tahun, saya berkesempatan untuk dapat membagikan pelajaran hidup, kegagalan, hingga kesuksesan yang saya capai. Harapan saya, Anda sekalian bisa belajar dari proses panjang kehidupan saya, mengenal bagaimana saya membangun usaha hingga memimpin puluhan perusahaan dan ratusan brands. Tentu, kesuksesan saya ini akan lebih berarti bila diteruskan dan menular menjadi kesuksesan-kesuksesan orang lain. Jadi bukan hanya tentang saya, namun saya juga menantikan kesuksesan-kesuksesan Anda sekalian untuk bersama-sama membangun Indonesia yang bisa maju ke depan. Semua kisah hidup yang telah tertuang dalam Trilogy of Inspiration Hermanto Tanoko Richer Mindset. Buku ini diharapkan bisa menginspirasi dan tentunya banyak pelajaran yang bisa dipetik oleh para kaum entrepreneur muda. Semoga bisa menjadi manfaat untuk banyak orang. Stay humble, stay positive,
stay on fire. Nah, Anji di wisata itu juga kadang ada performance di sana juga nggak? Bikin juga. Kadang kasih kejutan sekali-sekali aja. Oh, sekali-sekali. Sekali-sekali memang sebenarnya. Jadi awalnya saya ke tempat itu bukan untuk bikin tempat wisata. Oh. Awalnya saya pengen bikin panggung. Waktu itu pandemi kan. Saya bikin panggung di alam, outdoor. Ya. Supaya lebih aman. Ya. Orang-orangnya akan jauh lebih nyaman juga kan. Karena kan waktu itu bikin panggung indoor, orang takut semua. Ya. Akhirnya outdoor, sambil camping, sambil wisata di alam gitu bikin. Cuma ternyata nasib berkata lain ya, kadang-kadang kita juga harus mengikuti, ya kadang-kadang intuisi juga salah ya. Ternyata coffee shopnya yang jalan. 3 bulan 28.000 orang datang. Dan pemandangannya bagus di sana. Bagus kan. Dan oksigennya murni. Oke. Itu bisa juga Anji misalnya cari partner ya, kolaborasi untuk yang mau invest buat 30 resort atau villa itu tadi. Juga bisa kerjasama. Jadi kan you yang memiliki lahan kan. Iya. Jadi orang yang bisa bangun, jadi bisa bagi hasil kan. Itu sedang dipikir-pikir sih. Ada beberapa tawaran gitu, pengen bikin ini, pengen bikin itu. Cuma kita lagi. Jadi saya juga kan menggait partner sebagai operator di sana. Karena saya tidak mungkin stay tune terus di sana. Karena saya juga punya pekerjaan sebagai musisi yang juga harus banyak kemana-mana ya. Mobilitasnya tinggi. Jadi saya butuh orang yang memang mengoperate di sana. Dan banyak loh, 28.000 itu ya. Itu dalam 1 bulan ya? 3 bulan lah Pak. 3 bulan ya? 3 bulan. Berarti ada brandnya apa ini kafenya? Bear namanya. Bear. Jual juga untuk kafe yang mau untuk take away bawa pulang juga ada. Yang maksud yang bubukan masih ada? Ada, tapi memang kemasannya memang kita buat bagus lah. Kita bikinnya untuk oleh-oleh juga ya? Begini ya gitu. Untuk oleh-oleh juga ya? Iya. Orang tuh rasanya enak. Jadi memang pada dasarnya rasanya enak kan, menurut saya. Mau tempat sebagus apapun ketika F&B tetap harus rasa. Gitu. Itu tetap harus utama ya, walaupun misalnya udah duduk di sini enak banget tapi pas minum ternyata enak. Jadi meningkat tuh. Ketertarikan orang. Jadi perbincangan mulut ke mulut dan akun ke akun kalau sekarang ya. Akun ke akun jadi rame gitu di sana gara-gara TikTok, Instagram. Saya sendiri saat ini lagi mau develop hotel di Gunung Bromo. Oh di Bromo Pak? Di Gunung Bromo. Memang. Ini sekitar 7 hektar dan view-nya luar biasa. Mungkin bisa kerjasama nanti kopinya. Oh siapa? Bener ya Pak ya? Iya bisa kerjasama. Kan orang tetap ya di gunung kan maunya minum kopi, lihat view, lihat pemandangan ya. Iya karena Berak itu konsep kita adalah kan udah banyak nih yang nawarin. Iya. Kerjasama dong di kota saya dong bikin, di tempat saya dong bikin di kota ini. Di mana venue-nya? Di kota. Kita nggak mau karena kita pengennya tuh yang pemandangannya enak. Apalagi nanti kalau secara rutin Anji bisa datang karena ini ada amphitheater-nya yang keren ya, bisa ribuan orang ya. Ini kayaknya bisa ribuan setelah podcast nih kayaknya. Bisa ribuan orang dan view-nya luar biasa, view-nya bagus sekali. Iya. Bener. Dan saya ingin menjadi hotel yang the best lah di Bromo ya. Oh iya Pak, saya siap mengelola entertainment-nya. Dan konten entertainment-nya ya. Iya, sambil kita populerkan kan ya tempat-tempat yang indah-indah di Indonesia ya. Di Indonesia. Ya, dan saya kan hospitality-nya juga dikelola oleh putra-putri Indonesia juga. Jadi memanage hotel juga sendiri. Jadi ini Pak. Bagus ya. Makanya nanti akan ada di Ubud, di Canggu, di Benoa. Hospitality itu rumit Pak. Ya memang beda dengan manufacturing ya, beda lah. Kepala saya mau pecah waktu itu sampai akhirnya saya bilang, bisa nggak nih kita berhentiin aja nih? Saya pusing gini. Tapi kan sudah sukses sekarang. Ya alhamdulillah syukurnya. Iya. Coffee shopnya yang jalan. Oh iya. Hospitality susah banget Pak. Susah. Bingung. Kasurnya harus dijemur. Iya. Nah ini next apa ini Anji? Anji di YouTube kan juga subscribernya luar biasa. Saya lihat 4 juta lebih ya. Ya sebagai musisi juga top. Nah ini nextnya mau kemana nih? Ada visi mau kemana? Jadi sebenarnya saya ini kemarinan itu karena saya fokus di gunung, di pandemi itu saya bisa dibilang vakum loh dari dunia musik dan juga dari dunia waktu pandemi ini. Konten iya. Oke. Saya menitipkan lagu-lagu saya kepada musisi lain. Oke. Yaitu kepada Judika, kepada Liodra,
kepada Rizky Febian. Di sosial media juga nggak aktif waktu pandemi? Masih aktif, tapi postingan saya tentang gunung aja waktu itu. Jadi bagaimana saya membersihkan tempat itu, bagaimana saya membangun tempat itu, gitu. Bagaimana saya mendevelop lokasi itu menjadi tempat yang akhirnya dikunjungin orang, karena tempat itu dilupain sama orang, Pak. Itu cuma dipakai untuk camping-camping kelas 20.000. Tepatnya di dekat kota apa ini ya? Soreang. Di Banjaran itu di Bandung Selatan, Pak. Oh, di daerah Bandung ya? Di Bandung Selatan. Jadi dari kota Bandung ke sana 1 jam lah. 1 jaman. 1 jam. Dan tapi memang tantangannya menariknya kan kalau misalnya kita di Bali ini kita banyak lokasi ya, Pak. Banyak lokasi. Di Kintaman itu ada lokasi A, B, C, D, E gitu kan. Kalau di sana, kalau datang ke Puntang ya udah, karena memang pengen ke situ. Karena itu lokasinya itu lihat sunrise atau sunset atau dua-duanya? Sunset ada, sunrise ada. Ada ya. Tapi di tempat saya sih lebih ke moonlight sih, Pak. Oh. Saya bikin program Purnama di Puntang. Oh. Memang bulat. Wah, itu kalau pas lagi purnama memang ya. Magis jelas sekali. Gitu. Jelas sekali dia. Kita bisa ngeliat tuh dari gunung. Dia naik gitu bulannya. Wah, itu indahnya. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Nanti lain kali mesti ke sana nih ya. Wah. Ya, bangga banget kalau bisa ke sana. Nah, ini dari Anji apa ada masukan-masukan kepada young generation ini? Ini sebenarnya saya beberapa kali sih bicarakan tentang ini karena ini juga jadi pegangan saya sendiri gitu. Dalam bidang apapun, jangan pernah membandingkan kesuksesan kita dengan kesuksesan orang lain. Karena kesuksesan mereka bukan kegagalan kita. Jadi syukuri aja, yang penting setiap hari kita berbuat hal yang lebih baik dari kemarin. Luar biasa. Dan syukuri kesuksesan-kesuksesan kecil. Itu kayak hari ini bisa nggak mager nih. Nggak malas gerak gitu. Hari ini mau olahraga, hari ini mau membuat ini, hari ini mau membuat konsep marketing baru, hari ini mau membuat konsep-konsep konten yang baru untuk sosial media gitu. Itu udah sebuah kesuksesan menurut saya yang harus kita hargai. Jadi harus terus melakukan hal-hal yang positif ya. Iya, dan jangan terdistrak gara-gara ngelihat orang lain sukses. Kalau motivasi boleh, tapi kalau kan bisa jadi distraksi, Pak. Misalnya saya ngelihat ada seorang musisi yang ini dia lagi sukses banget gitu. Terus saya kayak, gue gagal nih kalau kayak gini. Itu bisa terjadi kan. Saya juga pernah mengalami fase itu sampai akhirnya saya sadar, dan ini yang membuat saya menjadi gagal juga. Makanya bersyukur sekali saya waktu itu membaca filosofi teras gitu ya, stoikisme gitu, yang fokuslah kepada hal-hal yang bisa kita kontrol dibanding hal yang tidak bisa kita kontrol. Mengeluarkan potensi-potensi diri sendiri. Karena kita semua ini dilahirkan kan sangat istimewa ya. Pasti punya kelebihan yang mungkin tidak kita sadari. Nah, kita cari supaya kalau kita tahu, kalau kita keluarkan, kita asah terus, kita kan jadi luar biasa. Saya percaya itu sih. Setiap orang unik. Mantap. Cuma bagaimana cara kita menemukan kekhasan kita itu. Nah itu Sobat Sukses, itu masukan dari Anji ya. Bagaimana you bisa tahu you punya kelebihan dan keluarkanlah kelebihan itu, buatlah semua orang terkesima sehingga you bisa bangga dengan apa yang you milikin gitu ya. Karena itu pasti Tuhan menciptakan kita dengan perbedaan tetapi penuh dengan keistimewaan juga. Betul, pasti semua istimewa. Terima kasih ini atas sama-sama, waktunya Pak. Anji. Sama-sama Pak, saya senang sekali diundang ke sini. Waduh. Thank you. Stay humble, stay positive, stay on fire. Jangan lupa senyum. Yeah.